Ladies and gentlemen, selamat datang kembali semuanya ke video Koko Crypto. I'm your host, Koko Crypto. Seperti biasa, di video ini gue bakal kasih kalian update mengenai Bitcoin. Gue bakal kasih kalian update mengenai news, sekaligus mengenai alt season di bagian akhir. Ya, sekedar update aja, videonya nggak perlu lama-lama. Nggak kayak kemarin ya. Kemarin itu lama gara-gara banyak banget yang mau dibahas. Baik itu dari makroekonomi, baik itu dari pump fund, baik itu dari Bitcoin update, dan daily cycle low, penjabarannya, penjelasannya itu semuanya di sini. Oke? Kalau kalian nonton video ini expect untuk dapat full penjelasan, mending kalian nonton ini ya. Ini lebih dalam gue jelasinnya. Kita kembali lagi ke video ini. Sekaligus kita masuk ke segmen nomor 1 yaitu Bitcoin dulu. Bitcoin kemarin di video terakhir ya, Catalyst Meme Season, itu gue ngasih tahu kalian kalau Bitcoin ini lagi naik atau lagi ngikutin pattern bear flag. Nggak berarti bear flag ini valid, tapi gue cuma ngasih tahu kalian kalau ini tuh clearly a bear flag. Kelihatan banget bear flag. Tapi setelah ini di breakdown bear flagnya, pattern ini yang lebih valid ya, dimana broadening wedge untuk BTC yang dimulai sejak 31 Mei bulan kemarin, 5 hari yang lalu, 6 hari yang lalu. Ini lebih valid, tapi kita keep it simple aja biar semua orang pada ngerti. Boom, bear flag, anomali pertama, dan sekarang lagi breaking down. Dan lucunya kalau kita extend bear flag ini, yang kemarin gue bilang ya, naik turun, ini anomali, naik turun, habis itu naik saat turun ke sini, ini ternyata retest 2 kali at the line ya, at the support line untuk bear flag, dan sekarang lagi turun ke bawah. Dan kalau kalian bingung ya kenapa kemarin turun drastis, kalian harus tahu kalau kemarin adalah New York Session Open ya. New York ngenaikin harga, ngenurunin harga sampai sini. Kita dapat di live ya, kita capture harga ini di live. Habis itu naik ke atas dan nge-reject dari 50 moving average dan makin turun kembali. Clear retest invalidation ke 50 moving average dan sekarang lagi retest kembali ke atas. Semoga aja bisa di break ya, biar nggak lama-lama kita. Tapi proyeksi asumsi pertama gue masih harganya turun. Terus di video kemarin masih banyak banget yang masih nggak ngerti gimana cara kerja bear flag. Gue bilang di video itu, di bawah tuh banyak yang beli, di atas banyak yang jual. Oke, buktinya mana? Ini buktinya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini bear flagnya atau broadening wedge, bebas ya. Kalau kalian lebih advance, mungkin lebih pakai broadening wedge. Bagaimanapun juga kita ada high resistance dan higher low untuk supportnya juga, kecuali ini sama ini kalau bear flag doang. Dan ini kalian bisa lihat ya, setiap kali ini udah masuk high, orang-orang pada selling di atas, setiap kali masuk lows, orang-orang pada beli di bawah dengan volume yang semakin lama semakin kecil untuk buy zone-nya. Ya, kalian juga bisa lihat di CoinEnk ini kalau konsentrasi buy orders tuh bukan di harga dekat-dekat market price sekarang, tapi lebih ke bawah ya. Lebih di sini. Konsentrasi ordersnya untuk Bitcoin itu ada di sini. Jadi expected asumsi untuk dump itu masih sangat-sangat valid. Although meskipun begitu, kita juga ada konsentrasi orders di atas. Tapi kalau kalian lihat perbandingannya, lebih tebelan warna mana. Gue juga harus mention sedikit tentang daily cycle low ya. Gara-gara kita udah mau masuk ke timing window DCL-nya. Expected-nya bakal turun dan nge-form daily cycle low di Juni 6. Jadi kita masih expect satu dump terakhir sebelum lanjut naik ke atas. Dapat atau nggak dapat itu urusan nanti ya. Intinya adalah kita udah akumulasi sejak di sini, di sini, di sini, dan kita siap akumulasi di sini, dan saat harganya makin naik ke atas kembali. Kemarin di post public, kemarin bikin post kecil-kecilan, ini 2 hari yang lalu ya, gue bilang di post ini gue cuma mau ngasih update tentang daily cycle low. Gue bikin post ini just in case kalau daily cycle low udah kebentuk dan gue nggak sempet live atau ngonten. Tolong dibaca full, jangan cuma lihat gambarnya doang. Expected daily cycle low point sudah mau datang dan asumsinya bakal datang dalam hitungan hari. Besok malah ya. Dan gue masih expect dump untuk mengconfirm cycle low point-nya. Kalau kalian udah akumulasi dari April kayak gue, semoga nggak kena shaken out. April saat semuanya lagi nge-bottom out. Bagaimanapun juga gue expect setelah minggu pertama Juni ini sudah dilewati, kita bisa lanjut pumps ke new all-time highs lagi untuk Bitcoin dan altcoins. Nih ya, 150.000 all-time highs. Kalau nggak ngikutin gambarnya gimana? Kalau nggak turun gimana? Artinya kalau langsung naik dari harga sekarang gimana? Artinya daily cycle low yang ini bakal jadi daily cycle low yang sangat lemah dan mungkin kita bakal cari daily cycle low berikutnya di luar time window awal Juni. Tapi ingat aja kalau DCL time window masih lama sampai 12-13 Juni. Jadi sabar aja dan nunggu BTC bisa turun atau disupport di harga mana. Jadi ini gue kasih expected projectionnya yang kemarin gue udah singgung di members. Dan ini kita ambilin ya. Ini sekali lagi ya, bukan bearish ya guys ya, bukan bearish karena ujung-ujungnya gue mau semuanya naik, gue mau
Bitcoin ke 150, tapi short term kita mau nyari, kita hunting daily cycle low kayak sebelumnya, kita hunting weekly cycle low, semuanya junam ke bawah sama daily cycle low sebelumnya juga. Jadi ini still on the cards, masih valid sampai sekarang ya. Invalidasi cuma terjadi kalau Bitcoin langsung pump dari sini. Dan selama ini tidak terjadi, asumsi pertama adalah ini. Sekarang kita masuk ke news. Kita mulai sama James Wynn. James Wynn sekarang minta donasi, guys. James Wynn sekarang minta donasi dan ini real ya. Dia lucunya adalah dia udah minta donasi 2 kali. Jadi it is what it is ya. Gue udah pernah bilang di video terakhir, kita udah bahas James Wynn juga ya. Kalau sebenarnya tradernya legendaris, jumlah duit yang dia pegang tuh gede banget. Sayangnya adalah mentalitasnya kayak retail banget ya. Jadi jujur ini tuh bukti ya, kalau lu punya duit sebanyak apapun, kalau mentalitas lu masih kayak retail atau kalau mentalitas lu masih lemah banget, kripto itu bukan pasar yang bagus buat kalian. Aduh, gue sangat-sangat sedih ngeliatnya ya. Next lagi, ini adalah lanjutan dari video terakhir. Sekali lagi, kalau kalian belum nonton video terakhir, ini nggak make sense. Tapi ya emang kayak gini ya. Dan inilah kenapa yang gue udah pernah bilang berkali-kali, pumps and dumps itu sangat-sangat efektif. Ngomong-ngomong pumps and dumps, gue liat kejadian kemarin, dan gue liat pump fund mau bikin koin, gue langsung ketemu sama chart ini. Dan ini menurut gue penting banget buat kalian lihat ya. Gara-gara ini ngasih kalian perspektif, ngasih kalian pandangan kalau berapa persen sih, berapa banyak orang sih yang bener-bener bisa profit di meme coins. Ini adalah gue baru baca. Anyway, ini adalah this month's traders PNL on pump fund tokens, oke? Okay? Yang dapat profit, yang bener-bener profit 50.000 sampai 100.000 dolar, itu cuma 5 orang. Cuma 5 orang, itu 0,015%. 10.000 sampai 50.000 profit, 283 orang, 0,086%. Ya, not looking good ya. 1.000 sampai 10.000, ini sweet spot ya. 5.000 orang dapat profit, 1,67%. 500 sampai 1.000 dolar profit, ini oke-okean, 4.500 orang, 1,3. Profit di bawah 500 dolar itu sebanyak 43,8%. Loss di atas 500 dolar, loss di bawah 500 dolar itu 166.550 orang, sebanyak 51%. Loss antara 500 sampai 1.000 itu 1,1%. 1.000 sampai 10.000 itu 0,81%. 10.000 sampai 50K, 50.000 itu 0,014%. 100.000 sampai 200.000 cuma 1 orang. Loss lebih dari 1 juta itu 1 orang juga. Dan gue baru ngitung ya, ataupun dapat profit kurang dari 500 dolar, itu bakal nambahin persentase sebanyak 43,80. Itu inilah kenapa pump fund ini nggak seru ya buat mayoritas orang. Karena 96,8% mayoritas ya, vast majority dari orang-orang yang main pump fund, basically dari sini ke bawah, itu nggak bakal lihat 500 sampai 1.000 dolar profit. Apalagi kalau ini kan cuma ngomongin PNL. Orang-orang ada yang langsung masukin 1.000, ada yang masukin 500, ada yang masukin 20. Ada yang masukin cuma 1 dolar, ada yang masukin 10.000. Dan 10.000 bisa loss di sini, yang masukin 1 dolar bisa naik ke atas sini. Atau 1 dolar bisa lose di sini juga. Jadi sebenarnya beragam ya. Tapi untuk bener-bener kalian make a living, kalau kalian mau bener-bener hidup ya dari trading meme coin, itu harus lebih dari 500 dolar pasti ya. Pasti harus lebih dari 500 dolar. Dan untuk mencapai sini, ya tinggal kurangin aja. Artinya kalian kalian harus in the top 3% yang nge-trading meme coins. Sebuah perspektif aja kalau kalian mau coba-coba trading meme coin dan bener-bener mau make a living dari meme coins. Dan kalau kalian expect bisa langsung kaya, yaitu di daerah sini ya, itu semakin kecil lagi dengan persentase 0,1% kalau kita buletin ke atas. Itulah kenapa the game is rigged from the start. Apalagi kalau kita udah ngomongin jumlah koin yang bisa pump di pump fund ya. Kalau kita hitung jumlah rug dan jumlah pumps and dumps dan lain-lain, emang susah banget buat retail biasa untuk profit. Bener-bener harus punya kenalan atau harus memang main di daerah degen. Karena peluangnya itu sama atau malah lebih gede ya kalau kalian gambling, malah kalau kalian judi. Ngomong-ngomong duit dan ngomong-ngomong in real life duit ya. Ini ada pepatah terakhir dari Bitcoin Therapist. Ini still one of the greatest posts of all time.
Imagine working 9 to 5 for 50 years, then the Fed prints 40% of the total supply and inflates away 20 years of your work. Ini memang real ya. Bandingin aja sama orang tua kalian. Orang tua kalian tanyain aja gajinya berapa, dan bandingin sama jabatan yang selevel orang tua kalian zaman sekarang. Perbandingan gajinya tuh berapa besar. Dan itu yang jadi masalah gara-gara selama kita pegang fiat currency, kita gak bakal bisa kaya. Antara lu punya money flow yang sangat-sangat besar, jadi meskipun lu earning fiat currency terus, duit lu tuh saking banyaknya menutup inflasi, atau lu harus terpaksa masuk aset. Dan Bitcoin is the only answer. Emas, komoditi, dan lain-lain. Itu jawaban satu-satunya untuk melawan inflasi. Terakhir gue mau mention tentang alt season, gara-gara Ethereum ETF inflow, kemarin gue udah mention juga di video terakhir, itu lumayan lagi naik ya. Lagi naik lumayan jumlahnya, dengan kemarin 73,2 juta dolar dari BlackRock doang, dan 77,1 juta dolar di hari sebelumnya. Ya, tapi Bitcoin dominance masih sangat-sangat strong, malah nggak kemana-mana ya. Kemarin gue juga bikin live members, saking bosennya kayaknya gue titlein, gue bosen lihat harga kripto ya, members Pro Max Q&A. Karena harga nggak kemana-mana, altcoins nggak kemana-mana, Ethereum naik pun naik juga nggak kemana-mana, cuma naik dari sini ke sini. Ini tuh nggak ini tuh nggak kemana-mana ya. Kalau kalian pikir ini pumpsnya gede, kalian belum lihat ini, kalian belum lihat cycle kemarin. Ini tuh nothing compares to yang bakal kita lewati nanti. Bagaimanapun juga inflow dari ETF, inflow dari BlackRock ke Ethereum itu sangat-sangat positif untuk dilihat ya. Dan kita harus lihat lagi Bitcoin dominance. Gara-gara, sayang banget ya. Gue pikir ini bisa dijadikan resistance. Jadi bisa langsung turun aja, tapi ternyata bikin support mini ya di bawah. Dan sekarang lagi naik retest resistance bagian atas. Tapi bagaimanapun juga kita harus telan dengan pahit ya movement dari Bitcoin dominance, dan expected-nya masih sama, yaitu ini adalah resistance atau daerah sini ya, gue naikin sekarang adalah sebagai daerah resistance, dan semoga aja kita bisa dapat retest dan resumption untuk ke bawah. Levelnya masih sama, nggak pernah berubah, 62,26% adalah level yang kita pantau dari awal April. Kalau ini level nggak bisa ditembus, artinya no alt season, oke? Orang-orang banyak banget yang bilang, alt season nggak kok, jadi nggak kok. Ini aja belum turun, gimana gue mau kasih tahu kalian jadi apa nggak jadi? Sekarang sih belum jadi. Bisa nggak turun? Kalau bisa turun dan nggak retest kayak kemarin ya, bener-bener bisa mungkin kayak gini habis itu turun ke bawah dan officially breakout dan makin turun ke bawah, alt season bakal datang ya. Tapi selama Bitcoin dominance ini makin naik dan harusnya turun dari resistance, nggak turun-turun, artinya altcoin season ditunda lagi.